Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah produk yang sedang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, yaitu vaksin COVID-19. Kita akan membahas bersama pakar vaksin Indonesia, dan beliau merupakan koordinator penelitian untuk vaksin COVID-19 ini dari Unpad Bandung, yaitu Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, spesialis anak konsultan MM. Sudah hadir bersama kita pakar vaksin Indonesia, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, spesialis anak konsultan MM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini masyarakat Indonesia kan sudah menunggu-nunggu nih hasil penelitian yang sedang Prof lakukan saat ini mengenai vaksin COVID-19. Mohon diceritakan, Prof, bagaimana proses penelitian yang sedang dilakukan saat ini, Prof. Silakan, Prof. Ya, baiklah. Terima kasih. Saya kebetulan ditunjuk oleh Unpad untuk melakukan koordinasi penelitian. Jadi sebagai koordinator penelitian daripada uji klinis vaksin ini kerjasama antara Unpad dengan Bio Farma. Nah, Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac dari Cina. Nah, kemudian kami melakukan uji klinis fase 3. Apa itu uji klinis fase 3? Yaitu uji klinis fase terakhir. Yeah. Kalau uji klinis fase 3 itu sudah selesai, maka vaksin ini sudah bisa dipergunakan dan juga bisa diperjualbelikan fase 3 ini. Nah, yang melakukan fase 3 itu bukan hanya di Bandung saja, tapi juga dilakukan di negara lain. Yeah. Yaitu di Cina-nya sendiri oleh Wuhan-nya juga, kemudian di Brazil, kemudian di India, kemudian Uni Emirat Arab, dan juga di Turki. Jadi sama-sama. Cuman mereka nanti selesainya lebih dulu, yaitu mereka selesainya kira-kira bulan Desember akhir. Tapi kalau kita selesainya itu bulan April. Oh, bulan April. Kita udah mulai Agustus ya, Prof ya? Ya, betul. Oke, Prof, ini kan sudah beberapa bulan ya dilakukan penelitian ya gitu ya. Nanti April berakhir. Kira-kira ada hambatan nggak kira-kira, Prof? Kalau sampai saat ini, alhamdulillah hambatannya bisa dikatakan tidak ada. Oleh karena selama ini keluhan daripada peserta penelitian itu sangat minim. Maksudnya yang tidak ada yang pingsan, nggak ada yang macam-macam. Mereka semuanya kalau panas makan paracetamol besok sembuh. Yang bengkak dia bengkak merah-merah sedikit dikompres dengan air hangat, besoknya udah hilang. Nah, jadi mereka cuma seperti kita melakukan imunisasi biasa, makan paracetamol juga udah hilang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ada keluhan tentang keamanannya. Iya. Nah, tentu kita kan bukan keamanan aja yang kita lihat, tapi juga ada imunogenisitas dan efikasi. Imunogenisitas kita lihat dari kadar zat anti dalam darah, makanya diperiksa darahnya. Kemudian kalau efikasi itu kita lihat yang diberi suntikan dibandingkan dengan yang dapat placebo, berapa yang dapat COVID. Nah, itu semua 1620-nya itu kan semuanya disuntik. Nanti kita evaluasi berapa yang dapat COVID dan berapa enggak, karena yang ikut uji klinis itu boleh kemana-mana dan memang dianjurkan tidak dibatasi pergerakannya. Iya, Prof, ini kan bahan yang kita pakai kan diimpor dari Cina ya, dari Wuhan ya. Itu di sana sudah dilakukan uji ya, mulai dari tahap preklinis ya, binatang, kemudian fase 1, fase 2 ya, Prof ya. Nah, fase 3 ini sebetulnya yang kita harapkan, yang kita teliti apa khususnya, Prof? Khusus fase 3 itulah efikasi. Oh, efikasi ya, Prof ya. Nah, khusus fase 3. Karena keamanannya ada fase 1, fase 2 sudah ya. Udah terjulir. Kalau efikasi kan itu mesti jumlah subjeknya mesti tinggi, mesti banyak. Tinggi ya. Makanya 1.600, Prof ya.
Itu di Indonesia aja kan? Ya. Kan yang fase 3 ada banyak, ada banyak. Oh iya ya. Lalu bahan yang vaksin yang kita gunakan ini eh, eh, kan bermacam-macam, Prof. Ada yang virusnya yang dilemahkan atau ada bahan dari bagian dari virus ini. Apa yang dipakai ini, Prof? Bahan yang dipakai ini adalah virus yang dimatikan. Jadi udah virus mati. Oh, udah virus mati. Jadi virus yang mati, ya. Sehingga kalau virus mati, dia tidak akan menyebabkan penyakit COVID di kita. Cuman karena virus mati, dia itu akan menimbulkan kekebalan dalam badan kita. Ya, diharapkan seperti itu. Kalau kita normal, ya kan sebagian ada yang nggak normal ya, berapa persentasenya kecil sekali ya. Tapi kalau dia normal, dia akan menimbulkan zat kekebalan dari dalam badan kita, sehingga timbul antibodi lah namanya gitu. Oh iya. Lalu nanti sekitar Januari kan bisa dipakai katanya untuk emergency. Bagaimana itu, Prof? Nah, ya betul. Ya jadi WHO itu ada yang disebut emergency use authorization. Itu menurut WHO kalau umpamanya dalam keadaan pandemi dan sedang outbreak itu bisa digunakan apa yang disebut emergency use authorization. Artinya kalau emergency use authorization uji klinis belum selesai, tetapi data-data yang diperlukan sebagian udah bisa digunakan. Gitu loh. Ya. Jadi minimal udah diikuti selama 2 bulan setelah suntikan terakhir. Ya, setelah suntikan terakhir. Yang utamanya adalah keamanannya dan kadar zat anti dari dalam di dalam darah kita nantinya. Nah, biasanya kalau untuk lihat efikasinya pada emergency use authorization itu akan dikaitkan dengan kadar zat anti yang dalam darah tadi itu. Ya. Jadi bukan efikasi secara menyeluruh, tapi akan dikaitkan dengan kadar zat anti. Zat antinya, Prof. Baik, Prof. Beberapa bulan yang lalu kan kita dengar sejawat kita di UGM sudah menemukan mutasinya, Prof, ya, yang D614G. Ini bagaimana pengaruhnya dengan vaksin kita, Prof? Iya, betul ya. Jadi penyakit ini bukan yang itu saja ya, yang 614G. Itu dari awalnya juga sudah ganas. Bayangin ya, kita baru 10 bulan, sekarang ini yang udah kena di seluruh dunia itu udah hampir 70 juta orang yang kena penyakit ini. Baru 10 bulan ini penyakit ini. Udah hampir 70 juta. Dan yang meninggal udah di atas 6 juta. Baru 10 bulan ini penyakitnya. Ini belum ada penyakit yang kayak gitu. Sehingga kita harus mencari obatnya apa dan vaksinnya apa. Jadi kita fokus mencari obat dan mencari vaksin. Jadi jangan ditakut-takut orang itu yang mau cari vaksin gitu ya. Karena sekarang ini ada orang-orang yang menanya-tanya, tapi percayalah ya, dari fakultas kedokteran manapun akan berusaha akan mencari obat dan mencari vaksin. Ya, nah, jadi kita lah dari Unpad ini diberi kepercayaan oleh Bio Farma dan Sinovac untuk melakukan uji coba. Sebelum melakukan uji coba, saya udah tanya dulu ini ya. Karena di negara kita itu masalah halal haram itu penting sekali. Betul, Bro. Saya nanya, kandungannya apa aja? Ada nggak kandungan-kandungan yang menyebabkan ketidakhalalan? Tidak ada, dia bilang. Alhamdulillah. Semuanya udah diinikan halal. Nah, sehingga dari MUI kan berangkat ke Cina untuk melihat prosesnya halal nggak. Tapi bahan dasarnya, saya juga udah ketemu sama orang-orang yang dari Sinovac itu datang ke Bandung, saya juga udah nanya juga, bahannya semuanya halal. Alhamdulillah, Prof. Ini yang jadi isu-isu masyarakatnya, jangan-jangan tidak halal gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa masyarakat udah dipastikan bahwa ini tidak ada yang mengandung zat-zat porsen ya yang menyebabkan tidak halal. Prof. Ini tempo hari beberapa bulan yang lalu kita dapat informasi salah satu sampel kita yang sudah diberi perlakuan ternyata menderita COVID-19. Bagaimana itu, Prof? Ya mungkin saja, karena mungkin dapat placebo dia kan. Oh iya. Kita nggak tahu deh. Kita nggak tahu, makanya dia boleh kemana-mana. Nanti yang dibandingkan,
yang dapat placebo itu berapa yang dapat COVID, yang dapat vaksin berapa yang dapat COVID. Ya itulah kita tahu efikasinya. Ya, dan sekarang kita belum buka ya, siapa yang Belum placebo, buka. siapa Belum yang buka. dikasih vaksin. Kita belum buka. Nanti kalau udah dibuka kan selesailah penelitiannya. Iya, jadi satu kelompok diberikan placebo, artinya ini ecek-ecek. Ya, seperti vaksin, padahal ini tidak ada efek sama sekali. Kemudian satu lagi memang vaksin. Jadi bisa saja kemungkinan ini yang dapat placebo ya, Prof ya? Iya betul. Prof, ini penduduk Indonesia kan cukup ramai nih, 270 juta gitu. Ini kira-kira produksi kita selama 2021 ini kira-kira berapa dosis ini, Prof? Nah itulah yang dikatakan ya, bahwa untuk sementara waktu Bio Farma akan bikin tiap bulan 10 juta dosis ya. Tapi itu sekarang lagi di-upgrade ya. Nanti tentu akan banyak. Walaupun demikian nanti kita mungkin akan mendatangkan vaksin dari luar. Yang kan kita ada vaksin mandiri dan ada vaksin yang dari pemerintah, yang disubsidi oleh pemerintah. Barangkali yang disubsidi pemerintah itu adalah dari Bio Farma, ya. Tapi yang mandiri itu mungkin masuk dari AstraZeneca, dari yang lain-lainnya gitu ya, dari Sanofi Pasteur, dan itu ya. Jadi kita pakai yang dua jalur tentunya, mandiri dan yang dapat bantuan dari pemerintah, ya seperti itu. Lalu tentu ada prioritas dulu ya, Prof ya. Karena terbatas prioritas dulu juga. Jadi yang mana-mana dulu gitu loh ya. Itu ada, jadi tenaga kesehatan dulu, kemudian yang membantu tenaga kesehatan, terus kemudian orang-orang di BPJS, orang-orang yang yang membantu pelaksanaannya lah dulu ya, sehingga dia tidak tertular. Baru masyarakat yang orang-orang pasar juga akan didulukan, yang di market gitu. Ya. Prof, lalu dalam penelitian ini kan hanya umur-umur terbatas ya, 18 sampai 59 tahun saja ya, Prof ya? Iya, betul. Ya, berarti umur yang di luar itu kemungkinan yang mandiri yang diimpor ya, Prof ya? Iya, betul. Iya, karena memang pemerintah sanggupnya cuma menyediakan 40% dari kebutuhan seluruhnya. Kan udah dibilangin sama pemerintah. Ya, jadi kalau bisa ya jangan semuanya dari pemerintah. Pemerintah kita kan sedang ekonomi terganggu gara-gara COVID, segala macam terganggu ya, udah gitu perlu dana yang lain. Kalau semuanya ini ya itu pemerintah barangkali banyak kesulitan lah. Baik, Prof, yang paling melegakan ini yang penting halal nih, Prof. Alhamdulillah, Prof, semoga ini penelitian ini berjalan lancar sehingga bisa kita gunakan tepat pada waktunya dan akan melindungi kita semua dari COVID-19 ini, Prof. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Salam sehat selalu. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Del. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del. Alhamdulillah. Makasih, Prof. Sama-sama, salam untuk orang-orang Medan ya. Prof. Sama.